aktivitas ini kan maksudnya cukup bagus, tinggi. Nah, kebanyakan agent ini kan bingung pada saat bikin janji temu itu WA atau telepon, mungkin kamu sharing karena kan sebenarnya semua orang ya bikin prospek, tapi ketika WA nggak dibales, nggak direspon, di read aja, itu ya pasti cerita kira-kira gimana? Kalau misalnya kayak WA nggak dijawab, telepon juga nggak diangkat, sebenarnya aku pernah melakukan ini sama nasabah yang terakhir yang aku bilang di Kalimantan itu sudah direferensikan dari 1,5 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Tapi ya gitu, tidak dijawab, di telepon nggak diangkat, orang ini niat ikut apa enggak aku nggak ngerti. Jadi sama sekali nggak bisa dihubungin. Akhirnya yang tak lakukan caranya apa? Karena dia sudah tahu nomor teleponku kan. Aku pakai nomorku yang simpati. Kan dia cuma tahu nomorku XL. Nomor simpati tak telepon, dia ngangkat. Halo kok ini Feli, sorry kok XL aku perusahaan Pak. Jadi aku telepon kok pakai nomor simpati. Terus habis itu ya itu akhirnya aku ngomong selama ada kesempatan buat akhirnya bisa ngomong sama DE, ya aku tanya, kok bisa nggak kalau misalnya aku kurang lebih sekitar akhir bulan aku berencana untuk ke Kalimantan lagi, aku boleh nggak ketemu sama aku bilang gitu. Ya itu salah satu contohnya, tapi sebenarnya cara itu banyak. Maksudnya kalau misalnya cuma sekedar nggak dibalas chatting WA sama nggak diangkat teleponnya itu berhenti, sebenarnya ya makanya gak bisa closing. Karena zamanku waktu pertama kali aku join, waktu itu nggak ada Android, masih aku kuat banget ya, nggak gitu. Maksudnya waktu itu kan aku join pertama itu masih BBM ya, tapi BBM pun kayak aku nggak ada pulsa ya waktu itu. Aku cuma lupa sih, maksudnya kayak aku kebanyakan tuh langsung ketemu sama orangnya. Jadi gimana caranya kalau nggak telepon aku minta, aku boleh nggak ketemu di rumahnya atau aku ketemu di tokonya. Kalau misalnya kayak nggak bisa, aku udah tahu rumahnya di mana, sudah tokonya di mana, terutama toko paling enak. Oh nggak sengaja, aku pas aku memang lagi di sini aku tak mampir ngobrol. Jadi maksudnya kayak waktu datang gitu, udah kamu ngapain? Oh ya aku tadi soalnya pas lagi ketemu barang, aku mampir ke sini. Itu salah satu contohnya tuh kalau punya toko. Kalau misalnya kayak punya rumah ya kebetulan aja mampir. Kayak ngomong, loh kok ya apa kabarnya? Loh kamu ngapain ke sini? Ya aku tadi pas lewat sini supaya dengan kok rumahnya di sini toh. Pas sama nggak main ke sini juga. Ya itu salah satu caranya. Jadi maksudnya kayak gimana caranya supaya bisa ketemu sama orang itu, tinggal kalau misalnya kayak kreatif ya. Maksudnya kalau misalnya kayak cuma sekedar menerima dan pasrah, kalau misalnya cuma di-read dan di telepon nggak diangkat, ya akhirnya jadi nasabahku. Jadi kalau misalnya mau untuk orang itu bisa di follow up, gimana caranya untuk ketemu, sebenarnya itu banyak cara, cuma tinggal kreativitas aja kayak gitu. Kreatif sih teman-teman di sini mungkin kayak punya cara yang banyak sebenarnya, kayak nggak cuma harus langsung ditemui, nggak langsung pakai telepon nomor orang lain, pakai minta tolong sama teman-teman lain untuk dia lagi di rumah jam berapa sampai jam berapa, kamu bisa datengin dia, macam-macam sih caranya. Jadi nggak terpatok sama satu cara sebenarnya. Ada lagi? Ya. Melanjutkan tanya, tadi kan bilangnya kan pulangnya kan sampai jam 2 malam, jam 3. Nah, ini saya mau tanyakan, mungkin lokasi untuk prospek sampai malam itu kemana aja? Soalnya kan biasa orang itu jam 9 gitu aja nggak mau diganggu gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu sebenarnya pada saat misalnya jam 9 ke atas nggak mau diganggu, itu orang-orang tertentu yang pada dasarnya kita nggak deket. Jadi sebenarnya dari start awal aku sudah gimana caranya bikin orang ini deket banget sama aku, sampai ngobrol tuh nggak bisa di stop. Jadi kenapa sampai jam 3 pagi? Karena aku sudah, oh ya wes malam aku tak pulang ya kayak gitu. Terus habis itu kayak oh iya wes malam ya, mari berdiri ngobrol lagi ya toh. Terus habis itu wes mari ngobrol, selesai sampai di depan itu gak lepas agak dicul. Jadi masih ngobrol lagi. Jadi sebenarnya gimana caranya sampai jam segitu itu sebenarnya bukan kayak aku start dari jam 12 malam gitu, bukan. Jadi ketemuannya itu bahkan sebelum itu jam 8, jam 7 gitu. Tapi ada tapi orang gitu tuh. Orangnya semua ngobrol. Jadi aku malah kalau saya udah ketemu sama orang kayak gitu tuh, kita bukan cuma sekedar ngomong masalah asuransi, banyak hal. Jadi sampai akhirnya kadang kalau misalnya nasabah mau pergi ke luar negeri atau apa itu bahkan kayak ngomong, kamu melok apa Vel? Enggak, aku meloki semua nasabahku berangkat pergi liburan terus saat badanku di belah belajar enggak. Aku nggak pernah ikut nasabah sampai liburan. Cuma aku sering kalau misalnya habis liburan tak datangi, tak bawain oleh-oleh dan sebagainya. Itu salah satu service. Jadi bukan sekedar rencana nyogok. Jadi kayak nyogok kalau misalnya dia mau melok asuransi baru dikasih sesuatu, tapi kapanpun dimanapun pas lagi lewat, pas memungkinkan ya aku pasti ngasih
sesuatu itu menurutku akhirnya nasabah itu kayak udah lagi nggak mikir masalah itu kapan sih balik mulai gitu, tapi kayak malah aku sih nggak boleh mulai kayak gitu. Betul ya. Ada lagi? Sudah? Aku bisa sampai subuh dulu. Gimana dari tanyakan juga? Oke, masih muda tapi sudah berani bicara di depan, terus punya income yang luar biasa. Karena waktu saya seumur Feli, saya nggak berani suruh bicara di depan seperti ini ya. Saya juga nggak punya income sebesar Feli. Jadi menurut saya Feli ini luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Feli. Jadi kalau saya boleh kasih judul materi hari ini adalah sebenarnya how to start. Artinya apa? Seringkali kita sebagai agent kita bingung saya harus mulai dari mana. Betul nggak? Betul ya. Nah sebetulnya simpel. Yang namanya kita mulai dari mana? Sebenarnya semua dimulai dari yang seperti Feli katakan. Kita mulai dari namanya daftar prospek. Ya. Nah tadi Feli udah kasih tips buat daftar prospek adalah kita dimulai dengan daftar nama. Nah Anda perlu membedakan antara daftar nama dengan daftar prospek. Ini yang saya tambahkan ya. Dengar ya suara saya kan ya? Nah teman-teman harus bedakan antara daftar nama dengan daftar prospek. Jadi kalau kita memulai dari di sisi